Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Liana dari kelas 10 II1 Madrasah Aliyah Negeri Karo. Di sini saya akan membahas mengenai pelajaran sosiologi dan sejarah Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas pelajaran sosiologi mengenai pendapat saya dalam upaya menghadapi COVID-19 yang akan kita kaitkan dengan pengendalian sosial. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial menurut Joseph S. Roger merupakan segala proses baik direncanakan ataupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat untuk memenuhi kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial yang berlaku. Dalam COVID-19 ini, pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang pertama, stay at home. Kita diwajibkan untuk di rumah saja, tidak kemana-mana, melakukan segala kegiatannya di rumah, seperti belajar, sekolah, atau bekerja, atau bahkan kegiatan beribadah dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, yaitu stay healthy. Kita harus menjaga kebersihan kita untuk tidak menyebarkan virus corona, seperti rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, baik yang sakit maupun yang sehat. Dan yang keempat, bersihkan diri setelah keluar dari rumah atau ke tempat tertentu, karena kita tidak tahu apakah diri kita terkena virus corona ataupun tidak. Oleh sebab itu, kita harus mencegahnya dengan selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang ketiga, yaitu physical distancing. Kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain, jaraknya itu minimal 1-2 meter. Nah, disinilah kita harus menempatkan teknologi pada tempatnya. Kita dapat menggunakan alat teknologi sebagai alat komunikasi, aplikasi belajar virtual, dan juga untuk belanja online. Jadi kita dapat melakukan physical distancing. Yang keempat, tidak mudik. Kita diwajibkan pemerintah untuk tidak melakukan mudik agar penyebaran virus corona tidak cepat menular kepada orang sekitar kita. Kita diwajibkan tidak mudik, berarti kita tidak bisa pulang ke kampung halaman, melainkan setelah COVID ini berlalu, kita diperbolehkan seperti biasanya melakukan mudik. Yang kelima, yang paling penting adalah kita harus waspada dan tidak panik. Kita boleh saja waspada, namun kita tidak boleh menimbulkan kepanikan satu sama lain yang dapat menimbulkan rasa stres, depresi akibat rasa panik tersebut. Jadi, kita harus menaati segala pengendalian sosial yang diberikan pemerintah kepada kita. Tujuannya itu sendiri memberikan imbalan kepada pihak yang menaati norma sosial dalam masyarakat. Di sini, imbalan yang kita dapat adalah negara kita, negara Indonesia, dapat putus dari serangan virus COVID-19. Selanjutnya, menciptakan sistem hukum. Di sini, pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah menciptakan sistem hukum baru, di mana kita harus menaati segala peraturannya itu, seperti tidak menggunakan masker. Ada beberapa daerah di Indonesia, jika masyarakatnya tidak menggunakan masker, maka KTP-nya akan ditahan. Ini bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat untuk menjaga dirinya dan orang lain. Materi selanjutnya adalah materi mengenai pelajaran sejarah Indonesia. Di sini saya akan mengemukakan apa saja bentuk arsitektur Islam yang ada di Sumatera Utara. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai arsitektur budaya Islam yang ada di Indonesia. Pengaruh Islam dapat dilihat dari bangunan makam, masjid, dan keraton. Masjid-masjid, bangunan, dan makam kuno menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu-Buddha dengan Islam. Hal itu dapat kita lihat dari atap
Masjid rata-rata bertumpang atau bertingkat yang jumlahnya selalu ganjil. Yang kedua, posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berunda. Itu merupakan bagian dari tradisi orang Hindu-Buddha. Arsitektur yang bersejarah di Sumatera Utara yang pertama adalah Istana Maimun. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Mahmud Ar-Rasyid Prakasya Alamsyah pada tahun 1888. Terletak di Jalan Brigjen Katamso. Kurvanya berbentuk kapal terbalik dari bangunan kawasan. Dominasi warna yang digunakan di Istana Maimun adalah warna kuning karena itu merupakan warna khas Melayu. Bentuk atapnya seperti kapal terbalik. Atap atau kurvanya berbentuk kapal terbalik merupakan inspirasi dari bangunan kawasan Timur Tengah. Selanjutnya adalah Masjid Raya Al-Mahsun Medan, merupakan masjid negara pada masa kejayaan Kesultanan Melayu Delhi, yang pada saat ini masuk dalam wilayah Sumatera Utara, dibangun tahun 1906 sampai 1909 dan yang membangunnya adalah Sultan Mahmud Ar-Rasyid Prakasa Alamsyah. Bangunan ini berarsitektur Belanda dengan lantai marmer Italia. Yang ketiga adalah Masjid Azizi Langkat. Masjid Azizi ini terletak di daerah Langkat, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Didirikan oleh Tengku Sultan Abdul Aziz. Masjid ini bercorak bangunan kuno, perpaduan zaman Belanda, Jepang, dan Republik. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.